Mbappe, siapa yang tak kenal pemain ini? Prestasinya tak lagi diragukan. Bahkan, ia adalah salah satu pemain termuda yang sukses dalam Piala Dunia. Kali ini, RFD akan mencoba membahas tentang Kylian Mbappe dari perjuangan kisah sepak bolanya. Mari kita saksikan. Kylian Mbappe lahir pada tanggal 20 Desember 1998 dari sang ibu Faicia Mbappe Lamari dan sang ayah Wilfried Mbappe. Mbappe lahir di pinggiran kota timur Prancis di kota Bondy. Kylian Mbappe adalah anak pertama dari pasangan Faicia dan Wilfried. Masa muda Kylian Mbappe waktu itu tidak begitu menyenangkan. Ia dibesarkan di kota Bondy yang terkenal dengan kekerasan dan kerusuhan. Kerusuhan yang terparah terjadi tahun 2005. Waktu itu sampai terjadi pembakaran bangunan dan mobil. Itu semua terjadi karena ulah demonstrasi. Itu terjadi tidak jauh dari tempat tinggal ayah dan ibu Mbappe yang saat itu masih kecil. Meski mengalami tekanan di perkampungannya, di masa kecilnya, nasib masa depan Mbappe semakin terlihat karena sang ayah Mbappe adalah seorang pelatih sepak bola yang tentunya akan melatih Mbappe menjadi pesepak bola profesional. Mbappe sendiri sudah sangat mencintai sepak bola dari kecil. Kemanapun Mbappe pergi, ia selalu membawa bolanya, bahkan sampai ke kamar tidur, dan ia jadikan sebagai bantal. Dan sang ayah berjanji akan membantu mewujudkan mimpi-mimpi Mbappe dari kecil. Mbappe sendiri memiliki darah keturunan asal Kamerun dan Aljazair. Karena sang ayah lahir di Kamerun dan sang ibu berasal dari Aljazair. Lalu, ibu Mbappe berimigrasi ke kota pinggiran Prancis dan mulai hidup di sana. Saat Mbappe berusia 6 tahun, pada tahun 2004, Wilfried sang ayah mendaftarkan Mbappe di salah satu klub di kotanya yaitu AS Bondy yang dilatih oleh sang ayah yang profesinya sendiri sebagai pelatih di klub tersebut. Sejak saat itu, kemampuan Mbappe sudah terlihat sejak kecil. Bahkan, permainannya sudah mirip dengan seorang dewasa. Mbappe juga berhasil mendapatkan beberapa piala untuk klubnya itu yaitu AS Bondy. Masa kecil Mbappe tidak sama dengan anak-anak lainnya. Lahir dari ayah yang juga hobi sepak bola, Mbappe kecil sudah sibuk di dunia sepak bola seperti latihan bersama sang ayah di rumah. Bahkan sampai kedua orang tua mereka menyusun rencana untuk membawa Mbappe bertemu pahlawan sepak bola yaitu Thierry Henry. Mungkin saat itu Thierry Henry tidak menyangka dia bersama seorang bocah laki-laki 5 tahun yang akan memecahkan 2 rekor nasionalnya dan mengharumkan nama Prancis di mata dunia. Setelah bertemu Thierry Henry, kedua orang tua mereka juga mengajak untuk bertemu legenda lainnya yaitu Zinedine Zidane. Zidane sendiri yakin Mbappe kecil akan menjadi pesepak bola profesional yang hebat. Sang ayah selalu menceritakan dunia sepak bola kepada Mbappe kecil. Perjalanan karirnya berawal dari seorang ayah yang saat itu mengajak Mbappe untuk menonton kakak tirinya yang sedang bertanding untuk Rennes, di mana dirinya bermain. Mbappe pun mulai tumbuh dewasa dan sudah waktunya sang ayah melepaskannya dari pelatihan di AS Bondy untuk bergabung di akademi yang lebih terkenal. Kedua orang tua Mbappe pun sepakat Mbappe kecil masuk di akademi Rennes karena sang kakak juga ada di klub tersebut. Undangan uji coba di Rennes pun datang dan Mbappe pun mengikutinya. Tampil apik dan paling menonjol, pihak Rennes pun mendatangi tempat tinggal Mbappe dan bicara kepada orang tua mereka agar Mbappe bergabung bersama akademi Rennes. Setelah negosiasi Rennes gagal, Mbappe akhirnya pindah ke sekolah sepak bola nasional Prancis. Clairefontaine adalah pusat sepak bola nasional bagi Prancis. Mereka berspesialisasi dalam melatih anak-anak terbaik di seluruh negeri di Prancis. Dengan belajar sepak bola di sana, Mbappe berhasil menjadi Hall of Famer. Dia sukses bergabung dengan lulusan terkenal seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa, dan William Gallas. Menampilkan sejumlah penampilan impresif, klub-klub besar Eropa yaitu Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munchen dan lainnya mengundang uji coba pada Mbappe.
Pada usia 12 tahun, Mbappe mulai menguji kemampuannya di Eropa. Ia mulai menyeberang ke Inggris untuk uji coba bersama Chelsea. Di Chelsea, Mbappe bermain bersama pemula Inggris yaitu Tammy Abraham dan lainnya. Pertandingan pun dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 8-0 melawan Charlton. Setelah itu, Mbappe pun pulang dengan gembira. Tetapi sayangnya, Chelsea tidak kunjung mengundang Mbappe pada saat itu. Setelah pengalamannya di Inggris, Mbappe kembali menghadiri undangan Zinedine Zidane untuk uji coba bersama Real Madrid. Namun hal serupa juga Mbappe dapatkan di Madrid. Madrid juga tak kunjung memanggilnya. Setelah negosiasi gagal dengan klub-klub Eropa, Mbappe pun memutuskan untuk melanjutkan sepak bolanya di Akademi AS Monaco. Bersama AS Monaco, Mbappe semakin cemerlang. Penampilan apiknya membuat ia cepat naik ke kelas senior. Mbappe pun akhirnya menaikkan kontrak profesional pertamanya bersama AS Monaco pada tanggal 6 Maret 2016. Namun sayangnya, ia jarang dimainkan dan lebih banyak mengisi bangku cadangan waktu itu. Hal itu membuat ia sedikit frustasi, dan sang ayah menekan sang pelatih dengan akan berpindah klub jika sang anak jarang dimainkan. Dan setelah itu, manajer Monaco, Leonardo Jardim, memutuskan untuk menurunkan Mbappe saat melawan Montpellier. Di pertandingan itu, Mbappe berhasil menghipnotis semua penonton sepak bola dengan aksi-aksinya. Ia juga berhasil membantu AS Monaco menang 6-2 melawan Montpellier saat itu. Sejak hari itu, Mbappe berhasil menjadi seorang bintang. Namanya kian naik daun di kalangan sepak bola. Dengan 26 golnya di musim 2016-2017, Mbappe juga berhasil membantu AS Monaco memenangkan gelar Liga 1 Prancis. Penampilannya yang luar biasa bersama AS Monaco membuat PSG tak tinggal diam. Bahkan ia rela membeli sang pemain dengan harga yang fantastis, sehingga rekor transfer terbesar pun terjadi untuk meminang Kylian Mbappe. Dan pada tahun 2018, bulan Mei, Mbappe mendapatkan panggilan untuk menjadi skuad timnas Prancis untuk berlaga di Piala Dunia Rusia. Dan ia pun berhasil membantu Prancis meraih juara dunia dengan golnya di final. Ya, begitulah sedikit ulasan tentang perjuangan Kylian Mbappe dalam perjuangan karir sepak bolanya. Terima kasih buat sahabat RFD yang sudah subscribe di channel ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show